Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam iNews Malam. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi pasar kota Wonogiri, Jawa Tengah. Ganjar menyapa para pedagang sambil minum kopi dan juga bercengkrama bersama warga. Hari ini calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi pasar kota Wonogiri, Jawa Tengah. Setibanya di pasar, Ganjar langsung disambut hangat oleh para pedagang. Ganjar juga mengecek harga kebutuhan pokok dan menyerap aspirasi para pedagang. Banyak pedagang mengeluhkan kenaikan harga cabai, bawang, dan beras. Ganjar pun berjanji jika terpilih akan membuat harga kebutuhan pokok lebih stabil. Ceritakan tadi, ibu-ibu kira-kira apa sih persoalan yang ada di pasar ini yang muncul terkait dengan kebutuhan pokok dan harganya sama? Dari pedagang dan mereka yang juga dagang tapi bukan dagang sembako, mereka mengatakan harga beras Pak tolong turunin. Ini yang hari ini ada, saya ya hari ini kita lihat. Kalau cabai, kemudian bawang putih, bawang merah, mungkin karena memang lagi musim ya, tapi kita mesti segera kendalikan. Biasanya pengalaman saya jadi gubernur waktu itu yang seperti ini kita koordinasi dengan provinsi lain agar bisa terkendali dari sisi pasokan, yang kedua inflasi juga terkendali. Maka tim TPID bergerak cepat untuk menanggulangi persoalan ini. Kalau enggak mesti diintervensi oleh pusat. Itu kira-kira yang hari ini saya temukan di pasar. Selain mengecek harga kebutuhan pokok, Ganjar juga menikmati kopi sambil bercengkrama bersama warga. Dari Jakarta, Gisel Nur Rahman, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Mahfud MD berdiskusi dengan santri dan pengajar Pondok Pesantren Bustanul Makmur di Banyuwangi, Jawa Timur. Mahfud MD menerima keluhan terkait rendahnya pendapatan guru ngaji dan marbot di Indonesia. Bahkan mereka mengaku cenderung tidak diperhatikan. Mahfud pun menyebut salah satu yang menjadi perhatian dalam program kerja Ganjar Pranowo Mahfud MD adalah meningkatkan kesejahteraan guru ngaji dan marbot. Apalagi pemerintah telah menyediakan anggaran terkait dana abadi pesantren yang cukup besar. Sudah ada program untuk itu dan negara punya anggaran untuk itu, tetapi peruntukannya bisa diatur kembali. Negara punya banyak dana untuk itu, tinggal peruntukannya aja. Kita akan usahakan, tentu nanti sesuai dengan peraturan yang akan kita buat kriterianya ya. Tidak semua orang mengklaim lalu diiyakan. Ada peraturannya, udah berapa lama mengajar, apa yang diajarkan, berapa jam dalam seminggu dan seterusnya nanti kita urus. Lalu saya pakai istilah marbot, bukan takmir, karena takmir itu biasanya pejabat-pejabat yang ngatur-ngatur. Nah yang marbot itu kan tidak ada yang ngurus. Usai dari Ponpes Bustanul Makmur, Mahfud melanjutkan agendanya dengan menghadiri musyawarah kebangsaan bersama nelayan dan petani. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Dan Partai Perindo sebagai partai pengusung paslon Ganjar Mahfud turut hadir dalam kegiatan safari politik Siti Atikoh, istri dari calon Presiden Ganjar Pranowo ke Jawa Tengah. Kali ini Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Perindo Jawa Tengah mengajak ibu-ibu untuk senam bersama sosok calon ibu negara ini. Kegembiraan tergambar setibanya Siti Atikoh Supriyanti, istri Capres Ganjar Pranowo di Gor Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ibu-ibu dan warga dari berbagai kalangan turut menyambut kedatangan Siti Atikoh dan melakukan senam bersama. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Tengah Partai Perindo, Wuryanto, bersama para kader Partai Perindo yang lain turut hadir dan mendukung kegiatan Siti Atikoh di Banyumas. Hari ini kita kedatangan Ibu Atikoh yang luar biasa. Mudah-mudahan ini adalah harapan besar dari masyarakat dan ibu-ibu Indonesia untuk menjadi ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang melahirkan generasi-generasi Indonesia yang luar biasa. Ibu-ibu gimana Bu Atikoh, Bu? Cantik banget, luar cerdas, merakyat banget, ramah, Lengkap ya, cantik, pinter. Komplit. Ya ini luar biasa sekali, silaturahminya dapat, olahraganya dapat, jadi senang sekali. Walaupun suaranya lagi hilang. Oke. Tadi senam apa aja sih? Tadi senam line dance ya, lebih ke line dance.
Sorakan Bu Atikoh cantik dan calon ibu negara, serta sorakan semangat lain mewarnai kegiatan senam Siti Atikoh bersama ibu-ibu di Purwokerto. Sebagai partai pengusung paslon Ganjar Mahfud menuju kontestasi politik 2024, DPW Partai Perindo Jateng mengaku optimis dalam tiap kegiatan kampanye untuk memenangkan kursi yang ditargetkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mendapat curhatan nelayan di Lamongan, Jawa Timur. Mereka mengeluhkan kelangkaan solar untuk mencari nafkah. Sementara Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar juga berdialog dengan petani tambak di Gresik, di mana para petani curhat tentang sulitnya mendapat pupuk dan bahan bakar. Nah, jadi saya kesini tidak mau kampanye. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye di tempat pelelangan ikan Brondong, Lamongan, Jawa Timur. Di hadapan nelayan, Anies Baswedan menjamin kelangkaan solar tidak akan terjadi jika dirinya terpilih menjadi presiden. Anies menyebut nelayan harus diberi kemudahan membeli BBM solar, termasuk memberi jaminan kesejahteraan nelayan. Selain menjamin kelangkaan solar, Anies juga memaparkan program Bansos Plus, yang nantinya akan memberi kemudahan dan manfaat kepada warga. Bahwa solar yang langka menjadi solar yang terjamin selalu tersedia. Kemudian yang kedua, kita temukan juga keluhan tentang perizinan. Nelayan-nelayan ini menemukan perizinan itu rumit dan harus berjenjang. Jadi kami akan melakukan perubahan membuat perizinan itu sederhana. Usai bertemu dengan nelayan, Anies Baswedan langsung menuju Pondok Pesantren Al-Islah Lamongan untuk melaksanakan sholat Jumat bersama sejumlah kiai di kawasan Pantura. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Kedatangan Cawapres Muhaimin Iskandar mendapat sambutan antusias ratusan petani tambak di Desa Tanggul Rejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sebelum berdialog, Gus Imin melayani permintaan swafoto bersama warga, dilanjutkan dengan berkeliling, melihat dari dekat aktivitas petani tambak dan yang berada di pesisir utara Gresik. Dalam dialog tersebut, petani mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk, pembelian BBM jenis solar, hingga tidak stabilnya harga jual komoditas pertanian saat panen raya. Padahal Gresik ini ada pabrik pupuk besar yang sangat produktif. Karena itu harus dicari solusi yang memungkinkan tersedianya pupuk bagi para petambak. Ini satu tarikan nafas dengan petani yang membutuhkan pupuk untuk tanaman mereka. Kampanye Caimin di Gresik didampingi sejumlah kadernya, diantaranya Waketum PKB Jazilul Fawait dan Hanif Dakiri. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Tiga capres kembali bertemu di panggung debat. Semakin panas. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang. Mas Andi. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Segera kita bereskan undang-undang perampasan aset dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan. Saksikan debat ketiga Pilpres 2024 Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore live di iNews.